Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 7 dari STIMIK Dharma Negara, jurusan Teknik Informatika akan sedikit memaparkan tentang sistem informasi produksi sepatu, di mana studi kasusnya yaitu di PT Primarindo. Adapun kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Ani Yulian, kemudian ada Ayib Samsul Hidayat, lalu ada Raihan Rudi Fauziansyah, kemudian ada Rosalinda Apriliani, serta Tina Sri Lediawati. Baik, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama yaitu mengenai sistem dan sistem informasi produksi. Nah, apa itu sistem? Sistem adalah kumpulan komponen-komponen yang saling berelasi dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Setelah kita mengetahui apa itu definisi sistem, lalu kita masuk ke definisi sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi adalah sistem yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan kegiatan produksi suatu perusahaan yang ada, yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Sistem informasi manajemen produksi mendukung fungsi produksi atau operasi yang mendukung semua aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian proses menghasilkan barang atau jasa. Sistem ini mendapatkan dan memproses data mengenai semua aktivitas mencakup produksi yang baik dan pelayanan atau servis yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi produksi adalah sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi mengenai kegiatan terkait dengan perencanaan dan pengendalian barang atau jasa. Selanjutnya, saya Tina Sri Lediawati. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik sistem produksi sepatu. Yang pertama ada komponen. Di dalam komponen terdapat hardware. Hardware sistem produksi sepatu yang pertama ada komputer. Di dalam sistem produksi sepatu, komputer digunakan tidak hanya untuk administrator saja, tetapi bisa digunakan dalam aspek pengemasan ataupun promosi. Yang kedua, mesin potong atau cutting. Proses pemotongan bahan baku sebelum dibentuk menjadi yuper sepatu. Selanjutnya, ada pisau potong atau cutting dies. Digunakan untuk memotong bahan baku berupa kulit ataupun kain, dipotong membentuk pola-pola yang dibentuk dan ukurannya telah dibuat sesuai dengan pola-pola potongan yang akan dikerjakan. Selanjutnya, mesin jahit atau sewing. Pada proses ini, pola-pola bahan baku yang telah dipotong di cutting proses, kemudian dijahit dibentuk menjadi yuper sepatu. Selanjutnya ada alat sablon, digunakan untuk mencetak tinta di atas bahan. Dan yang terakhir ada printer. Selanjutnya ada software. Di dalam software sistem produksi sepatu, yang pertama ada aplikasi desain untuk pembuatan model atau sampling. Aplikasinya contohnya seperti Photoshop atau Blender 3D. Yang kedua, aplikasi untuk pengelolaan database, contohnya seperti aplikasi SQL Server. Dan yang terakhir ada aplikasi untuk text editor pembuatan sistem, contohnya seperti aplikasi Sublime Text atau VSCode. Selanjutnya ada brainware. Yang pertama, karyawan bagian produksi dan karyawan bagian administrator. Selanjutnya, sistem produksi sepatu ada database. Yang pertama, di dalam database adalah data pegawai, data bahan baku, data sampling, data cutting, data sewing, dan data produk jadi. Selanjutnya ada bahan baku. Yang pertama kulit, karet, denim, kanvas, lak, kulit sintesis, dan lem. Aturan sistem produksi sepatu. Yang pertama, karyawan wajib mempunyai ID care.
Yang kedua, karyawan harus memeriksa mesin terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan. Dan yang terakhir, memenuhi syarat SPK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rosalinda. Saya Rosalinda Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik sistem produksi sepatu. Yang kedua, ada batasan sistem punderis. Yang ketiga, lingkungan luar. Yang keempat, interface atau penghubung. Batasan sistem atau punderis bagian produksi, ada proses cutting, sewing, pengeleman, dan penyablon hanya bisa dilakukan oleh karyawan bagian produksi. Bagian administrator khusus melakukan proses pengolahan data, tidak campur tangan dalam proses pembuatan produk. Sistem pendataan yang dibuat hanya bisa digunakan oleh pihak karyawan administrator. Yang ketiga, lingkungan luar. Lingkungan luar ada yang bersifat negatif dan ada yang bersifat positif, yaitu ada kompetitor sama konsumen. Kompetitor termasuk ke dalam lingkungan luar yang negatif karena kompetitor adalah pesaing bisnis yang memiliki produk barang atau jasa yang serupa. Sedangkan konsumen termasuk ke dalam lingkungan luar yang bersifat positif karena semakin banyak membelinya, maka akan baik untuk perusahaan. Yang keempat, ada interface atau penghubung, ada SPK, yaitu surat perintah kerja. Di sini saya Aib Samsul Hidayat akan menjelaskan tentang karakteristik sistem produksi sepatu. Pertama yang saya bahas yaitu bagian produksi. Yang pertama input stok bahan baku, selanjutnya proses. Proses di sini yaitu kegiatan mengelola dari bahan baku sampai menjadi sebuah sepatu. Yang pertama dari kegiatan proses yaitu menentukan jenis model sepatu dan pemilihan jenis bahan yang akan digunakan. Setelah model sepatu dan bahan yang akan digunakan sudah ditentukan, maka selanjutnya adalah proses cutting, yaitu di mana bahan akan dibentuk sesuai pola berdasarkan model sepatu. Setelah proses cutting selesai, maka selanjutnya akan diproses cutting selesai, selanjutnya akan diproses di bagian sewing. Bagian sewing di sini yaitu memproses dari pola cutting, yaitu dijahit untuk sesuai dengan model bahan yang akan digunakan untuk model sepatu. Setelah proses sewing selesai, maka selanjutnya itu proses pengeleman dan pemasangan alas sepatu. Pengeleman dan pemasangan alas sepatu yaitu menghubungkan antara upper dan bottom, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Dari tahap ini sepatu sudah mulai kelihatan modelnya. Setelah tahap pengeleman dan pemasangan alas sepatu selesai, maka selanjutnya itu bagian penyablonan, di mana akan gambar dan model yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu output. Output bagian produksi di sini yaitu menghasilkan produksi sepatu yang baik dan nyaman digunakan. Selanjutnya itu tujuan. Dari proses input bahan baku, proses menentukan jenis model sepatu, proses cutting, proses sewing, dan proses pengeleman sampai penyablonan, tentu outputnya menghasilkan produk sepatu, dan tujuannya juga yaitu untuk menghasilkan kualitas produksi sepatu baik dan mencapai target perusahaan. Selanjutnya karakteristik sistem produksi sepatu bagian administrator, di mana bagian administrator di sini yaitu proses komputerisasi. Yang pertama yaitu input. Di sini input data bahan baku. Selanjutnya proses. Proses yang pertama itu mendata jumlah produksi sepatu per model, mendata hasil jumlah cutting per model, mengelola data hasil sewing sesuai kualitas yang baik dan hasil sewing yang cacat atau reject, mendata hasil pengeleman dan pemasangan alas kaki, mendata hasil penyablonan. Outputnya di bagian administrator ini yaitu menghasilkan laporan data hasil produksi. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan laporan yang akurat sehingga perusahaan mengetahui sinkronisasi data bahan baku dengan produk jadi yang dihasilkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ray. Selanjutnya adalah tahapan pengembangan sistem. Yang pertama, tahap analisis kebutuhan produksi. Pada tahap ini, sistem memperbarui kebutuhan bahan baku produksi apabila ada kekurangan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan produk. Yang kedua, tahap perancangan. Sistem melakukan perancangan untuk membuat produk sepatu baru sesuai perkembangan tren yang paling banyak diminati di pasar. Yang ketiga,
tahap implementasi. Sistem menerapkan metode pembuatan produksi dari bahan baku dan model baru dari hasil tahap perencanaan yang sudah dipilih. Yang keempat, tahap pengujian. Sistem menguji hasil dari pembuatan produksi baru dalam hal kelayakan pakai dan tingkat penjualan produk baru tersebut di pasar. Yang kelima adalah tahap pemeliharaan atau maintenance. Pada tahap ini, memperbarui sistem dan memperbaikinya apabila ada kekurangan dalam hasil pengujian dan mencari solusi baru untuk meningkatkan keefektivitasan dalam produksi. Jadi kesimpulannya, pada tahap pengembangan ini, sistem akan memperbarui kebutuhan bahan baku produksi apabila bahan kurang, dan kebutuhan bahan baku untuk perancangan model baru yang akan dikembangkan dan diimplementasikan pada metode pembuatan produksi baru. Juga apabila dalam pengujian produk baru terdapat kesalahan atau kekurangan, maka sistem akan mencari solusi untuk memperbaikinya, sehingga keefektivitasannya produk bisa meningkat. Itu saja yang bisa kami sampaikan dalam presentasi ini. Sekian dan terima kasih.